Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam anak-anak. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi ilmu yang bermanfaat dalam pembelajaran kali ini. Oke, silahkan kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dalam pembelajaran siang hari ini. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan materi pembelajaran kemarin, yaitu tentang kerajaan-kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kerajaan-kerajaan lain, yaitu ada kerajaan mana, masih ingat? Iya betul, yaitu ada kerajaan Kutai dan kerajaan Tarumanegara. Kemudian di Jawa Tengah ada lagi kerajaan Kalingga. Pada kesempatan ini, sebelum kita mulai materi, silahkan kalian melihat gambar yang saya tampilkan di slide ini. Iya, kalian tahu ini adalah gambar apa? Sebuah bangunan monumental, bangunan besar, bahkan salah satu peninggalan yang ada di Indonesia menjadi salah satu keajaiban dunia. Ya betul, itu adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh candi-candi yang berasal dari India. Padahal kita ketahui bahwa lahirnya agama Hindu-Buddha itu di India, tapi kita mampu mengolah, kemudian terjadi akulturasi dengan budaya lokal, dan terbentuklah bangunan semegah Candi Borobudur ini. Kalian tahu siapakah yang mendirikan Candi Borobudur ini? Kemudian ada yang tahu Candi Borobudur ini dipergunakan oleh umat beragama apa? Oke, betul, agama Buddha ya. Ada yang tahu. Nanti kita akan bahas tentang secara lengkap apa itu Candi Borobudur, bagaimana bisa menjadi sebuah bangunan monumental. Kita kaitkan dengan materi kita pada siang hari ini. Ya, Candi Borobudur adalah peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama kita bahas adalah sumber sejarah. Jadi di Mataram kuno meninggalkan banyak peninggalan-peninggalan bersejarah bagi bangsa Indonesia, utamanya bagi kita menjadi sebuah objek wisata ataupun pembelajaran bagi generasi muda. Sumber sejarah yang pertama yang kita gunakan untuk mempelajari Kerajaan Mataram kuno adalah sebuah prasasti yang bernama Prasasti Canggal. Prasasti Canggal ini didirikan oleh Raja Sanjaya. Isinya tentang pendirian sebuah lingga sebagai lambang pendirian Siwa, yang mengartikan atau diartikan sebagai pendirian kerajaan baru, yaitu pendirian Kerajaan Mataram kuno. Pendirian lingga di Bukit Kunjara Kunja ini letaknya berada di sebuah gunung ukir di Magelang. Ini menandakan pendirian kerajaan baru oleh Raja Sanjaya. Dalam prasasti itu juga disampaikan bahwa Sanjaya merupakan anak dari Raja Sana sebagai pendahulu kerajaan Mataram. Kemudian sumber sejarah yang kedua adalah Kitab Parahyangan. Kitab Parahyangan ini berasal dari mana, ada yang tahu? Iya, Kitab Parahyangan itu menurut asal katanya saja Parahyangan berarti bumi Priangan, berarti Jawa Barat, atau Babat Pasundan. Ini terkait dengan cerita-cerita ataupun keterangan dari orang-orang Jawa Barat yang menyatakan bahwa pendiri kerajaan dari Mataram kuno adalah Sanjaya, di mana Raja Sanjaya ini punya ayah yang bernama Sana, kemudian mewariskan kerajaannya kepada Sanjaya. Dimungkinkan pada masa Sana ini belum menjadi raja, hanya sebuah dinasti, baru kemudian
pada masa Sanjaya inilah pendirian kerajaan Mataram dimulai. Kemudian prasasti berikutnya adalah prasasti Kedu atau prasasti Mantiasih. Ada juga yang menyebutkan sebagai prasasti Balitung, di mana dalam prasasti ini yang mengeluarkan adalah raja dari Mataram kuno yang bernama Balitung. Isi dari prasasti ini adalah tentang daftar raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Mataram. Selain dari prasasti, ada juga sumber sejarah yang wujudnya tadi kita bahas di awal, saya tampilkan di slide, yaitu berupa percandian. Percandian ini terkumpul di Jawa Tengah yang terbagi dalam Candi Jawa Tengah Selatan dan Utara. Yang mana Candi Jawa Tengah Utara ini rata-rata merupakan warisan peninggalan dari dinasti Sanjaya yang memeluk agama Hindu, dan di bagian Jawa Tengah Selatan merupakan peninggalan dari dinasti Sailendra yang memeluk agama Buddha. Kemudian itu tentang sumber sejarah. Ada yang tanyakan tentang sumber sejarahnya? Kita lanjutkan di bagian yang kedua tentang raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Mataram kuno. Menurut penelitian dari beberapa sejarawan Barat, bahwa di Mataram kuno ini terdapat yang pertama, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya ini memeluk agama Hindu dan dinasti Sailendra memeluk agama Buddha. Yang pertama kita bahas dari dinasti Sanjaya. Berdasarkan prasasti Canggal, pendirinya adalah Raja Sanjaya. Raja Sanjaya kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Panangkaran. Ini berdasarkan prasasti Kelura tentang Panangkaran ini, yang merupakan raja yang menjunjung tinggi perbedaan, dan pada masa pemerintahannya lah di Mataram kuno ada dua agama yang saling berdampingan, yaitu agama Hindu dan Buddha. Dan Raja Panangkaran ini akhirnya nanti meluk agama Buddha. Kemudian raja yang selanjutnya adalah Raja Panunggalan. Kemudian Raja Mataram kuno dari dinasti Sanjaya yang menyebabkan kejayaan dari Mataram kuno adalah bernama Rakai Pikatan. Pada masa Rakai Pikatan ini berhasil menggabungkan Mataram dua dinasti, yaitu Sailendra dan Sanjaya, lewat politik perkawinannya dengan putri Samaratungga dari dinasti Sailendra yang bernama Pramodawardhani, sehingga Mataram mencapai kejayaan perluasan wilayah pada masa Rakai Pikatan. Kemudian ada Rakai Warak, Rakai Garung, dan nanti dilanjutkan di Dyah Balitung. Dan Balitung inilah yang juga merupakan salah satu raja terbesar dari dinasti Sanjaya. Peninggalannya salah satunya dalam prasasti Kedu atau Mantiasih yang menyebutkan daftar raja-raja Mataram. Ini menjadi bukti bahwa Balitung merupakan raja yang besar dari kerajaan Mataram kuno. Itu adalah raja-raja dari dinasti Sanjaya. Kemudian kita akan membahas raja-raja yang pernah memerintah dari dinasti Sailendra. Pendirinya adalah Banu, kemudian digantikan oleh Wisnu, Indra. Jadi ketiga raja ini sumber sejarahnya tidak terlalu banyak. Raja berikutnya yang meninggalkan sumber sejarah sampai bisa kita pelajari adalah Samaratungga. Raja Samaratungga ini memprakarsai pendirian Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur itu dibangun pada masa Raja Samaratungga. Raja Samaratungga ini membangun Candi Borobudur sebagai bukti bahwa dinasti Sailendra punya kekuasaan yang besar di wilayah Jawa Tengah Selatan saat itu. Walaupun nanti pembangunan Candi Borobudur ini tidak selesai pada masa pemerintahannya. Kemudian Raja Samaratungga ini digantikan oleh anaknya Pramodawardhani yang nanti menikah dengan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Pernikahan politik ini menyebabkan putra dari Samaratungga yang satunya yang bernama Balaputra Dewa memberontak karena tidak terima dan merasa bahwa tahta Mataram lebih berhak dirinya daripada Pikatan. Akhirnya terjadi perang saudara
kemudian Balaputra Dewa kalah dan kemudian melarikan diri ke Sriwijaya karena ada hubungan darah dengan Sriwijaya sana dan dia punya hak tahta di Sriwijaya. Balaputra Dewa ini nanti yang menjadi raja di Sriwijaya sana. Kita kembali ke Mataram kuno. Jadi setelah terjadi perkawinan politik tadi, terjadi persatuan antara dinasti Sanjaya dengan dinasti Syailendra di Mataram kuno. Itu tentang raja-raja. Jadi sudah kita bahas yang pertama tadi sumber sejarah, raja-raja, kemudian kita bahas lagi adalah tentang aspek kehidupan ekonomi. Baik dinasti Sanjaya maupun Syailendra, karena letaknya Mataram kuno itu di pedalaman, lebih banyak mengandalkan aspeknya dalam bidang pertanian. Jadi mayoritas masyarakat Mataram kuno bertumbuh pada sektor pertanian. Kemudian selain pertanian, masyarakat Mataram kuno juga bekerja di bidang perdagangan. Hal ini bisa kita lihat dalam salah satunya beberapa sumber sejarah dari catatan dinasti dari Cina. Kemudian ada lukisan perahu bercadik yang ada di Candi Borobudur, itu yang menandakan bahwa masyarakat Mataram kuno juga sudah mengenal teknik pelayaran pada saat itu. Itu tentang aspek kehidupan ekonomi. Kita lanjutkan di bagian yang keempat, yaitu tentang keruntuhan. Jadi kerajaan Mataram kuno yang berjaya beberapa abad ternyata harus mengalami keruntuhan. Yang pertama disebabkan oleh satu, karena adanya bencana alam yaitu letusan Gunung Merapi. Yang kedua karena adanya krisis politik, terjadinya perebutan kekuasaan. Dan yang ketiga karena pemindahan kekuasaan ke Jawa Timur oleh Mpu Sendok. Mungkin dari situ ada yang ditanyakan untuk materi kita pada kesempatan ini. Oh ya, silahkan kalau ada yang belum paham kita bahas bersama-sama. Oke, kalau tidak ada kita simpulkan bahwa kerajaan Mataram kuno walaupun terpecah menjadi beberapa dinasti, ada dua agama di dalam negaranya, ternyata berasal dari satu keturunan. Oke, itu saja untuk materi inti kali ini. Sebagai penutup nanti silahkan dikerjakan buku paketnya halaman 60 tentang kerajaan Hindu Buddha yaitu Mataram kuno. Demikian yang saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.